Ya, karena emang bener-bener kita tuh masih bener-bener dicari ya. Dicari ya. Hai, welcome to my channel. Aku Trifty. Di video kali ini aku akan sharing tentang pengalaman seleksi LPDP dalam dan luar negeri. Tapi aku nggak akan sendiri. Kali ini aku akan ditemani sama teman aku namanya Dona. Simak ya diskusi kita. Hai Dona. Nah, kita ketemu di mana? Di LPDP syuting. Waktu itu kita ada di event photoshoot ya. Photoshoot. Nah, aku sebenarnya PK6, aku PK53. Nah, kita jauh banget kan. Nah, jadi kita akan bahas LPDP untuk dalam negeri dan luar negeri. Nah, aku akan bahas LPDP dalam negeri dari mulai administrasi ya guys. Nah, kamu kuliah di mana? Aku di IPB. Di IPB. Ya, jadi kalau aku di Northumbria University di UK. Yeay. Nah, teman-teman, jadi kita itu beasiswanya ini kan beda ya. Nah, seleksinya itu juga beda. Karena aku tuh waktu itu angkatan 6 ya, aku PK6. 53. Yang pasti beda ya sama tahun ini. Cuman kita mau sharing aja sih seperti apa sih bedanya seleksi yang kita alamin sama seleksi yang sekarang. Nah, kalau aku PK6 waktu itu dari seleksi administrasi dulu ya. Persiapannya itu seperti biasa ya, dokumen segala macam, dan jangan lupa TOEFL-nya. Kalau untuk dalam negeri aku minimal TOEFL-nya 500. Kalau untuk luar negeri? Kalau luar negeri sih IELTS ya. IELTS-nya tuh minimal 6,5 sih. Nah, gitu. kalau luar negeri sebenarnya bisa TOEFL kan ya? Bisa, IBT karena ya. aku ke UK ya, waktu itu aku jadi fokusnya ke IELTS sih. Dan waktu itu kalau aku seleksi administrasi itu kamu apa aja dokumennya? Ya, jadi dokumennya seperti biasa, ijazah. Kemudian ada tes narkoba ya. Aku juga ada waktu itu. Nah, waktu itu aku nyiapin lumayan sih, agak lama untuk semuanya ya, sekitar 2 mingguan sih kalau aku. Karena prepare-nya bener-bener dari awal tuh aku sendiri gitu kan. Mungkin kamu gimana? Kayaknya dokumennya kita mirip ya. Aku juga sebenarnya ijazah, transkrip, terus juga dari rumah sakit kan, data-data kesehatan kita, tes narkoba semuanya. Dan ada esai juga kan ya. Administrasi, iya. Kalau administrasi, kalau aku itu ada esai, ada 3 jenis gitu. Nah, kalau kamu? Aku sama sih, ada sukses terbesar untuk kita. Ya, sukses terbesar dalam hidupmu ya. Kemudian kontribusi untuk negara. Nah, dan ada tuh kayak misalnya sukses terbesar dalam hidupmu itu ada 2. Jadi ada sebelumnya kamu misalnya kamu selesai S1, kamu kerja atau kuliah, nah itu bisa diceritakan ya. Nah, atau after kamu setelah bekerja terus ngambil S2, apa sih kontribusinya untuk negara. Nah, seperti itu. Sebenarnya kan kalau dari seleksi administrasi ya, yang aku lihat sebenarnya di PK53 itu sama sih, sama seleksi kamu, cuman bedanya standar IELTS sama TOEFL-nya ya. Yang kalau misalkan di seleksi luar negeri saat itu 6,5 IELTS-nya, cuman di dalam negeri kalau nggak salah 6 deh. Iya, tapi kebanyakan sih kalau dalam negeri kita pakai TOEFL gitu. Nah, mungkin kalau administrasi sih sebenarnya nggak ada yang terlalu beda ya. Mirip. Nah, abis itu tahun berapa sih PK6 itu? Aku 2014 kayaknya. 2014. 2014 tuh mulai kuliah, tapi aku dapetnya sebetulnya 2013 karena aku tuh dapat beasiswa duluan. Jadi aku sebenarnya waktu itu tuh setahun kan, kita dikasih waktu setahun ya kalau misalnya dapat beasiswa duluan. Nah, sebenarnya aku waktu itu masih kerja, jadi masih bingung gitu mau kuliah di mana. Akhirnya baru 1 tahun baru aku kuliah. Nah, kalau kamu gimana? Kalau aku waktu itu dapatnya itu tahun 2015. Tapi ada satu lagi yang aku ingat, kalau di seleksi luar negeri itu ada namanya LOA, Letter of Acceptance. Ya, kalau dalam negeri ada nggak sih? Sebetulnya mirip-mirip. Mungkin kalau luar negeri namanya LOE, kalau di kita surat penerimaan sih namanya ya, sama sebenarnya. Cuman beda istilahnya aja. Jadi kalau misalnya aku dalam negeri harus sudah punya surat kelulusan atau surat diterima dari universitas. Kalau di luar negeri LOA namanya ya. Cuma ada 2 macam sih kalau untuk LOE seleksi luar negeri, ada LOA conditional, ada LOA unconditional. Ya. Kalau misalkan LOA unconditional itu artinya
kita udah 100% diterima di kampus tersebut. Tapi kalau LOA conditional itu artinya bisa dibilang kita udah diterima 80%. Jadi belum semuanya ya. Belum semua dokumen yang dibutuhkan itu kita submit ke universitas tersebut. Biasanya yang belum disubmit itu IELTS, TOEFL, itu yang Nah itu ini ya apa belakangan. Belakangan. Jadi apply dulu IELTS, TOEFL-nya, belakangan disubmitnya, akhirnya keluarlah LOA conditional kayak gitu sih. Karena kebanyakan kalau yang luar negeri ini ya apa namanya prepare untuk IELTS-nya kan lumayan tinggi, lama ya. Jadi kadang-kadang kita butuh waktu untuk achieve score yang dibutuhkan kayak gitu Don. Oke. Nah teman-teman kalau untuk administrasi sih itu. Nah kita next yang kedua mungkin seleksi substansi ya. Iya, untuk wawancara ya. Wawancara. Kalau kamu gimana nih abis administrasi apa dulu? Nah, jadi teman-teman harus perlu ketahui bahwa PK6 aku kan awal banget ya. Kayaknya baru-baru mulai lagi LPDP justru lagi membutuhkan atau mencari gitu kan. Gitu apa yang dicari ya? Jadi aku dicari, asik. Jadi waktu itu angkatan 6 aku itu dulu wawancara itu seleksinya hanya tok wawancara aja. Jadi diwawancarai oleh salah satu dari akademisi, misalnya profesor salah satu dari universitas. Waktu itu aku dari UI. Kemudian adalah tim psikologinya, tim psikolog gitu ya. Nah, untuk tahun sekarang kayaknya 2020 beda ya guys. Mungkin sama kayak kalau Trifty gimana? Kamu bener-bener wawancara itu selesai? Ya, jadi aku wawancara aja selesai. Enak gitu. banget. Nah, kita akan update teman-teman. Kalau yang angkatan Trifty gimana? Aku sebenarnya tidak sesimpel Dona ya. Jadi aku tuh wawancara, setelah wawancara ada LGD atau Leaderless Group Discussion, terus ada essay on the spot. Itu 1 hari gitu, jadi serangkaian itu 1 hari. Kalau untuk wawancaranya sih kurang lebih sama ya, kayak yang Dona tadi baru bilang. Yang wawancara itu ada psikolognya, ada juga dari akademisinya. Nah setelah wawancara langsung diarahkan ke LGD tadi, Leaderless Group Discussion. Itu ngapain tuh? Nah biasanya kalau LGD aku tahun ini ada nggak ya? Tahun 2020 nah teman-teman ini kan belum dibuka ya, harusnya sih bisa update di 2019 itu sama kayak Trifty. Kalau Trifty kan tahun 2015. Nah kalau misalnya 2015 sama 2019 itu masih sama. Jadi next kita akan update, harusnya sih masih sama ya. Jadi masih ada apa tadi LGD. Terus aku juga mau cerita nih, jadi LGD itu saat itu kayak sekitar kurang lebih 7-8 orang yang seleksi itu dikumpulin di round table gitu, di meja bundar, terus dikasih studi kasus. Nah setelah itu kita berusaha memecahkan studi kasus itu. Namanya kan leaderless ya, jadi kayak kita berusaha untuk memecahkan bersama tanpa terlihat mendominasi dalam diskusinya kayak gitu. Nah punya tips and trick gak dari Kak Trifty yang kira-kira kalau pengen lolos di tahap LGD itu kayak gimana sih? Yang pasti sesuai judulnya, Leaderless Group Discussion kan. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi dalam tahap LGD, kalau bisa jangan sampai mendominasi dalam diskusinya. Cukup teman-teman mengungkapkan pendapat 1-2 kali. Misalnya nih, misalkan di sekitar kalian namanya Rita dan Santi lah ya, katakanlah kayak gitu. Nah, setelah Rita menyampaikan pendapat tentang solusi dari studi kasus yang ada, kamu apresiasi apa yang Rita sampaikan. Misalkan, saya mengapresiasi apa yang Rita sampaikan, saya setuju dengan pendapatnya bahwa bla 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 bla. Nah, setelah itu kamu ungkapkan pendapat kalian. Setelah diungkapkan, kalian mempersilahkan teman yang lain untuk menyampaikan pendapatnya kayak gitu. Kalau pendapat saya begini, tapi saya akan ingin mendengar pendapat dari saudara Santi. Misalkan seperti apa menurut Mbak Santi studi kasus ini kayak gitu-gitu. Jadi dalam LGD itu kita harus membagi proporsi bicara. Jadi jangan banyak bicara juga nggak bagus guys. Nah itu tipsnya dari Kak Trifty. Jadi teman-teman bisa membagi-bagi sharing ya. Jadi jangan sampai kayaknya harus terlihat lebih banyak bicara. Nah itu justru malah ngurangin poin kalau misalkan kita mendominasi. Betul. Nah aku juga punya tips untuk wawancara. Biasanya nih teman-teman yang diwawancara itu selalu, kalau aku ya, waktu itu angkatan aku selalu ditanya kenapa kamu ingin mendapatkan beasiswa LPDP. Nah jawabannya jangan sampai kayak gini ya guys, misalnya karena rumah saya dekat. Jadi aksesnya
bisa lebih cepat dan dekat rumah gitu. Itu meskipun kalian sepintar apapun, itu biasanya nggak diterima guys. Malah Jadi, mengurangi poin ya. malah mengurangi Kalau misalkan poin. Jadi terlalu- hati-hati dalam menjawab, apalagi pas menjawab tim psikolog ya. Iya. Karena nanti dinilai apakah kita tuh benar-benar ingin mendapatkan beasiswa, ingin bersungguh-sungguh untuk kita kuliah lagi, atau memang hanya ingin dapat uang beasiswanya aja. Kan ada juga ya guys, kita nggak tahu. Nah, tim psikolog ini yang akan menilai seberapa kuat sih keinginan kita kuliah. sungguh-sungguhkah gitu Seberapa kan. serius sih Betul. pengen kuliah gitu ya. Nah, waktu itu kamu jawab apa tuh? Nah, kalau aku sih waktu itu pertanyaannya lebih kepada kenapa sih milih kampus itu? Kenapa negaranya itu UK gitu kenapa ya? negaranya UK? Kenapa kampusnya itu? Apa yang akan kamu lakukan setelah kamu pulang ke Indonesia? Kayak gitu sih. Kalau dari tips dari aku sih, ketika kita ditanya sama pewawancaranya, kalian kenapa? Itu jawab jujur, tapi yang relate sama apa yang kamu kerjakan saat ini. Saat itu aku lagi aktif bekerja sebagai jurnalis ya di salah satu stasiun TV. Kebetulan jurusan yang waktu itu aku tuju di negara yang aku tuju memang relate banget dan sangat menunjang apa yang lagi aku kerjakan saat itu. Oh, jadi sesuai ya dengan apa yang dikerjakan dan yang diambil untuk jurusan. Betul. Dan jangan juga kalau misalkan ditanya apa yang akan kamu lakukan setelah kamu pulang ke Indonesia, misalkan kita jawabnya tuh harus realistis juga sih. Jangan sampai kayak bilang aku akan ngebangun turbin di 5 pulau di Indonesia kayak gitu loh. Jadi kayak nggak masuk akal kan guys. Jadi kayak make sense aja sih sama apa yang bidang. Intinya jangan terlalu berlebihan juga, jangan terlalu neko-neko juga. Jujur memang harus kita jawab dengan be honest. Iya, betul gitu. Dengan apa yang kita kerjain. Nah, terus kamu setelah wawancara udah lulus gitu ya? Wah, iya, jadi LPDP waktu angkatan angkatan 6 udah gitu aja. Jadi simple aku jadi selesai wawancara nanti diumumkan untuk tes berikutnya gitu kan. Kalau nggak salah sih bukan tes ya, kayak kita udah hampir 80% gitu kan. Nah, itu ada karantina. Tapi aku tadi belum jelasin kalau setelah LGD itu ada essay on the spot. Nah, nanti kita dikasih studi kasus lagi. Ada lagi? Ada. Banyak ya. Nah, teman-teman ditulis ya, dicatat. Jadi selama wawancara itu nggak hanya wawancara, itu ada lagi. Kalau tahun aku kalau tahun aku sih setelah LGD itu ada essay on the spot. Cuman kalau sekarang nih, tahun-tahun sekarang aku dengar ada seleksi komputer ya, berbasis komputer. Iya. Kalau sekarang kita dulu nggak ada ya komputer. Enggak, aku nggak ada. Aku juga nggak ada. Oh iya, aku mau update juga untuk 2019 itu ada tes komputer. Tes komputer itu maksudnya kayak kemampuan akademik. Itu nanti ada, kemudian tes esai juga. Nah, kalau untuk angkatan TFT mungkin esainya masih nulis ya. Kalau nggak salah esai yang sekarang itu diketik ya, dalam on the spot. Jadi langsung SBK gitu. Itu kan seleksi berbasis komputer. Iya, dan kalau aku itu nggak ada. Enak banget. Kamu beruntung banget, ya ampun. Jadi aku bahagia banget, alhamdulillah ya dapat beasiswa di PK awal. Angkatan 6 gitu. Iya, karena emang bener-bener kita tuh masih bener-bener dicari ya. Dicari. Nah, setelah kamu wawancara apa lagi? Nah, untuk tahun tahun pertama itu ada karantina. Jadi kita di karantinanya apa tuh? Gue kayak zaman-zaman beauty pageant dulu ya. Jadi zaman-zaman Putri Indonesia, zaman-zaman Mojang Jajaka tuh dulu. Nah, ini sama juga gitu. LPDP juga ada karantinanya. Tahun aku ya dulu. Kayak gimana tuh? Itu tuh aku kayak camp gitu. Kita ke gunung. Serius? Ke gunung. Kita naik gunung. Aku gak ada sih. Itu ya ampun, itu unforgettable moment gitu. Karena seru banget sih. Seru banget, dan itu tuh baru pertama kali aku naik gunung dong. Aku nggak pernah naik gunung dan seru banget sih. Tapi aku nggak ada naik gunung sih. Cuman kalau aku karantina itu 1 minggu dan itu di Wisma. Gitu. Iya, enak banget. Tahu nggak sih angkatan kita LPDP angkatan 6 PK 6 kita tuh ke gunung, naik gunung, camp, udah gitu kita semi militer. Jadi di bawah TNI dong di. Beda banget ya sama yang sekarang. Iya, beda banget. Yang awal-awal tuh kayak bener beda total. Beda banget. Nah, mungkin ada kelebihan plus minusnya juga ya. Mungkin plusnya kita bisa lebih sesama angkatan tuh dekat gitu. Jadi teman-teman sampai sekarang juga masih berhubungan baik gitu kan.
Tapi mungkin juga tidak terlepas dari itu, mungkin PK yang lain juga ini Ya ya. ada sih karantinanya, cuman nggak ke gunung juga Ke sih. gunung juga sih ya. Kita biasanya kalau setahu aku sih masih sama ya. Iya. Kan namanya kan persiapan keberangkatan. Kalau kamu namanya apa? Sama sih persiapan Sama PK keberangkatan, PK Oke, juga. namanya sama. Sama sih semua dari awal. Cuman bedanya kita ada Lokasinya. karantina lokasi. Kalau mungkin angkatan Triti Kalau aku sih di Wisma aja Di sih, Wisma di aja Wisma. Terus gitu. kita dikasih materi-materi. Kita nggak kayak kamu yang militer sih. Kita dikasih materi. bayangin tentang- kita udah cantik-cantik gitu kan, suruh ngerangkak dong, terus udah gitu suruh push up gitu-gitu. Jadi seru sih sebenarnya. Kalau aku sih karantinanya lebih kepada informasi atau kita ngerjain hal-hal berbau atau berkaitan dengan kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan keindonesiaan. Kita belajar lagi tentang ya gimana sih nasionalisme kita. sama Ya, Indonesia. sebenarnya isinya sih sama aja, cuman mungkin Caranya yang beda. ya dikemasnya beda gitu kan. Nah, mungkin kenapa ditiadakan untuk tahun-tahun berikutnya? kenapa ya? Mungkin karena kebanyakan teman-teman pada kerja kali ya, udah iya udah sih. pada kerja, jadi susah Izinnya untuk susah ya, Nah, izin itu kerjanya. dia mungkin izinnya. Karena waktu angkatan aku juga banyak banget yang memang nggak bisa tapi diharuskan gitu kan, karena itu salah satu dari seleksi juga. Kalau misalnya nggak ikutan Ya, kalau nggak salah ya iya. itu gugur apa gimana gitu, jadi masih Jadi harus banget sih, Iya. PK itu emang wajib ikut sih gitu. ya, tapi seru sih ya. Seru kok. Nah, itu sharing-sharing dari aku dan juga teman aku Dona tentang pengalaman kita seleksi LPDP. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi berusaha untuk mendapatkan seleksi LPDP dan berusaha untuk menambah informasi tentang LPDP dulu dan kini. Nah, kalau misalkan kalian suka video kita, like dan subscribe ya. Thank you for watching. Bye. Bye.